Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Pada baik kan? Nah, kalau gitu aku mau nanya dulu nih, pernah nggak sih kamu tuh ngerasa bahwa baca buku tuh malesin banget bawaannya? Lebih enak scroll TikTok, nonton YouTube, atau kita lebih asik main game? Nah, tenang aja, kamu gak sendiri kok. Banyak remaja sekarang juga yang ngerasain hal yang sama. Tapi sebenarnya membaca itu penting banget buat ngembangin cara pikir kita dan nambah ilmu juga loh. Di video ini kami dari kelompok 4 informatika kelas 10-6 bakal cerita soal proyek yang telah kami buat untuk ngatasin masalah ini. Yang topiknya itu adalah kurangnya minat baca di kalangan remaja. Di sini kita bakal bahas kenapa ini bisa terjadi dan bagaimana sih cara bikin kegiatan membaca itu seru lagi tidak membosankan. Kalau gitu tanpa berlama-lama, ayo kita mulai. Sebelum masuk ke pembahasan nih, lebih baik kita kenalan dulu gak sih? Oke, langsung saja ya. Halo, perkenalkan nama aku Riba Pitai Rahman, absen 34. Halo, perkenalkan nama aku Naila Wuriatunisa Purnama, absen 27. Halo, nama saya Rizky Maulana, absen 35. Halo, nama saya Raka Panduwinaya, absen 33. Nah, kita itu kerjasama dari awal sampai akhir buat nyusun proyek ini bareng-bareng. Walaupun ada sedikit kendala seperti perbedaan pendapat, tapi kebanyakannya itu seru loh. Soalnya di sini kita itu dituntut untuk berpikir bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, kalau gitu, yuk kita bahas. Nah, pertama kita mulai dari rumusan masalah. Di rumusan masalah ini bakal banyak pertanyaan yang muncul, seperti kenapa sih remaja zaman sekarang kayaknya makin jarang baca buku? Atau apa sih yang bikin mereka enggak tertarik untuk membaca buku? Atau ada juga yang kayak gini, dan gimana sih cara kita buat bikin kegiatan membaca jadi lebih menarik, apalagi di era digital kayak sekarang? Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi akan terjawab di pembahasan kita kali ini, yaitu kita mulai dari adanya pengarahan kegiatan, observasi, tujuan proyek, pelaksanaan proyek, observasi lapangan, perencanaan dan pengembangan aplikasi, evaluasi proyek, penyusunan laporan kemajuan, dan terakhir ada penyusunan laporan akhir. Setelah nemu masalahnya, kami melakukan pengarahan kegiatan. Jadi di sini tuh kita nentuin dulu langkah-langkah kerja dan target proyeknya, biar semuanya tuh lebih terarah dan gak bingung harus ngapain. Nah, seperti pada PPT di sini, pertama-tama kita harus menentukan hari atau tanggal kegiatan, yaitu pada tanggal Jumat 2 Mei 2025. Kemudian yang pasti kita itu harus menentukan narasumber yang akan kita wawancara atau kita observasi ya, yaitu para pelajar remaja. Kemudian menentukan hal-hal yang perlu disiapkannya dan rencana kegiatan tuh dilaksanakannya tuh pada kapan gitu. Seperti kalau di sini pada tanggal 23 Mei 2025. Setelah kita mendapatkan pengarahan baik dari guru ataupun dari sumber LKS, kita lanjut ke tahap observasi. Di tahap ini, kita ngumpulin informasi langsung dari teman-teman di sekolah, yaitu dengan cara kita bertanya kepada mereka, seperti, kamu pernah nggak baca lewat aplikasi digital? Atau seberapa sering sih kamu baca di luar pelajaran sekolah? Nah, dari jawaban mereka, kita jadi ngerti ataupun tahu apa aja kendala mereka soal membaca. Nah, seperti yang telah kita dapatkan dari hasil observasi yang terdapat dalam PPT ini, salah satu kendala para remaja adalah minimnya inovasi dalam penyajian buku yang membuatnya terasa membosankan, atau juga ada kurangnya wadah atau komunitas diskusi buku yang menarik dan inklusif. Nah, selain kita menjadi tahu apa aja kendala mereka dalam kegiatan membaca, kita juga dapat mengetahui atau memikirkan solusi apa yang dapat kita ambil untuk mengatasi masalah ini. Seperti menyajikan platform diskusi online atau menyajikan juga atau memberlakukan aplikasi perpustakaan digital lokal. Setelah kita mengetahui apa masalahnya atau kendala dari para remaja tersebut, kemudian kita juga sudah dapat mengambil solusi dari masalah tersebut, kita juga harus menentukan tujuan proyek yang kita buat itu untuk apa.
Nah, di sini tujuan kita adalah untuk mengembangkan solusi berbasis teknologi untuk meningkatkan minat baca remaja melalui aplikasi edukatif dan platform digital yang menarik, interaktif, dan mudah diakses. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, kita mulai rencana kegiatannya itu dengan penyusunan kelompok dan pembagian peran. Jadi kita di sini itu mengatur siapa yang melakukan observasi, siapa yang menyusun rencana kegiatannya, siapa yang ngembangin aplikasinya. Jadi setiap orang itu memiliki tugas dan perannya masing-masing. Nah, yang pertama itu ada dari Pepitaya Rahman, yaitu saya sendiri yang berperan sebagai project manager, di mana tugas saya adalah mengatur jadwal, mengkoordinasikan anggota, dan memimpin jalannya proyek. Dan yang kedua itu ada Naila yang berperan sebagai programmer. Tugasnya adalah menulis kode program dan membangun serta mengembangkan aplikasi sesuai rancangan. Yang ketiga itu ada Rizky sebagai sistem analis, di mana tugasnya adalah menganalisis kebutuhan programmer dan sistem dan membuat rancangan awal aplikasi. Dan yang terakhir itu ada Raka Pandu yang berperan sebagai tester, di mana tugasnya adalah menguji aplikasi dan memastikan fungsi berjalan dengan baik. Nah, dari pembagian peran itu, kita susun juga rencana kerja. Jadi, kita tahu kapan waktunya observasi, kapan mulai desain, coding, dan kapan laporan harus disusun. Intinya, semua harus sesuai timeline biar enggak mepet dan hasilnya juga maksimal. Seperti penyusunan rencana kerja yang telah kita buat untuk bulan Agustus dan bulan September 2025. Kegiatan pertamanya itu adalah observasi lapangan yang dilaksanakan pada minggu ke-1 bulan Agustus dan penanggung jawabnya itu adalah semua anggota, di mana di sini kita akan mengumpulkan data dan melakukan wawancara. Selanjutnya itu ada kegiatan perancangan aplikasi yang dilaksanakan pada bulan Agustus minggu kedua sampai minggu ketiga, yang penanggung jawabnya adalah Rizky. Jadi Rizky itu mendesain UI atau UX atau fitur aplikasi. Selanjutnya itu ada kegiatan pengembangan aplikasi yang dilakukan mulai bulan Agustus minggu keempat sampai September minggu kedua yang ditanggung-jawabi oleh Naila. Dan Naila itu di sini membuat sebuah codingan. Kegiatan yang selanjutnya adalah pengujian aplikasi yang dilakukan pada bulan September minggu kedua sampai minggu ketiga. Dan penanggung jawabnya adalah Raka Pandu. Jadi Raka Pandu akan menguji fungsional dan usability. Dan kegiatan yang terakhir itu ada penyusunan laporan yang dilaksanakan pada bulan September minggu keempat dan penanggung jawabnya adalah saya sendiri. Jadi sana saya akan mengumpulkan data-data dan dokumentasi proyek. Oke, selanjutnya kita melakukan observasi lapangan. Kita melakukan observasi lapangan ini agar data yang kita dapatkan itu valid dan dapat dipercaya. Adapun pertanyaan yang kita ajukan pas observasi lapangan adalah, pertama, apa kendala yang dihadapi dalam menumbuhkan minat baca? Yang kedua, apakah kamu pernah membaca melalui aplikasi atau platform digital? Dan yang ketiga, seberapa sering sih kamu membaca buku di luar pelajaran sekolah? Seperti yang telah kita lakukan pada hari Selasa 5 Agustus 2025 yang bertempatkan di SMAN 1 Singaparna. Peserta observasi lapang itu ada 2 orang. Yang pertama adalah Tiara Nur Insani, dan permasalahan yang kita dapatkan adalah Tiara suka merasa jenuh dan ngantuk ketika membaca. Yang kedua itu ada Sahira Marwah. Permasalahannya adalah tidak ada platform yang menggabungkan hiburan dan literasi, dan yang kedua itu tidak adanya wadah diskusi yang menarik untuk remaja. Nah, berdasarkan hasil observasi lapangan itu, solusi yang kita ambil tadi itu merupakan solusi yang dapat mengatasi permasalahan siswa di SMAN 1 Singaparna. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang perencanaan dan pengembangan aplikasi. Nah, aplikasi ini diambil dari solusi yang sudah kita tentukan tadi di awal pada observasi pertama. Yang pertama, kita akan membuat game edukasi berbasis cerita. Yang kedua, kita akan membuat perpustakaan digital lokal biar akses buku makin gampang. Yang ketiga, ada platform diskusi online, jadi bisa ngobrol soal buku sama teman-teman. Intinya bikin membaca itu jadi kegiatan yang fun dan sosial juga.
Untuk selanjutnya, jangan sampai lupa untuk memonitoring dan mengevaluasi proyek. Kita cek apa aja yang udah selesai, apa yang masih perlu diperbaiki, dan kendala apa yang muncul. Dari situ kita bisa tahu apakah langkah yang harus kita ambil untuk selanjutnya. Nah, untuk laporan kemajuan, aplikasi ini udah bisa menampilkan cerita digital, ada forum buat diskusi juga, dan juga kuis membaca. Tapi kita juga nemuin beberapa kendala, kayak keterbatasan coding dan waktu pengembangan. Jadi, kedepannya aplikasi ini masih bisa dikembangin lebih lanjut, seperti menambahkan fitur, memperbaiki tampilan, dan uji coba ke siswa. Setelah kita membuat laporan kemajuan, jangan lupa juga kita harus membuat laporan akhir, yaitu laporan dari awal sampai akhir kegiatan. Jadi hasil akhirnya kita punya aplikasi web sederhana buat bantu ningkatin minat baca kalian. Saran kita, aplikasi ini bisa terus dikembangin. Misalnya banyak e-Pusnas atau Reddit, ada fitur rekomendasi buku, komunitas pembaca, dan kolaborasi sama guru atau penerbit. Kita mengambil 2 contoh aplikasi. Yang pertama itu untuk aplikasi perpustakaan digital, kami mengambil aplikasi e-Pusnas. Yang kedua itu kita mengambil Reddit sebagai platform diskusi online. Kedua aplikasi ini tuh masih sederhana, tapi udah bisa dipakai buat baca cerita, diskusi bareng, dan ngisi kuis. Semoga ini bisa jadi langkah awal buat gerakan baca yang lebih luas. Nah, dua aplikasi tersebut merupakan salah satu cara untuk meminimalisir kurangnya minat baca di kalangan remaja. Nah, untuk aplikasi yang pertama tadi ada e-Pusnas. e-Pusnas merupakan aplikasi, perpustakaan digital yang mana si perpustakaan itu udah bisa diakses atau digunakan untuk semua kalangan usia usia baik remaja, dewasa, ataupun bahkan anak-anak. Nah, kalau untuk Reddit masih sama dengan e-Pusnas, yang membedakannya itu kalau di e-Pusnas ada perpustakaan dan diskusi online-nya, kalau di Reddit ini hanya ada diskusi online-nya saja. Jadi Reddit itu hanya bisa digunakan ketika kita ingin berdiskusi secara online dengan teman-teman kita perihal pelajaran atau materi-materi yang bersangkutan dengan buku secara online. Mungkin sekian dulu presentasi dari kelompok kami. Dari awal nemuin masalah, ngobrol sama teman-teman, sampai bikin ide aplikasi. Semuanya kami kerjain bareng-bareng dengan satu tujuan, yaitu gimana caranya biar kegiatan membaca itu enggak lagi dianggap ngebosenin. Emang sih aplikasi yang kami buat itu masih sederhana dan belum sempurna, tapi dari sini kami belajar banyak hal, dan siapa tahu dari ide kecil ini bisa muncul hal yang lebih besar ke depannya. Intinya, kami pengen ngajak teman-teman semua buat mulai tertarik lagi sama yang namanya membaca. Membaca itu nggak harus selalu soal buku pelajaran yang tebal dan bikin ngantuk, tapi bisa juga lewat cerita digital, game edukasi, forum diskusi, atau platform yang seru dan relate sama dunia kita sekarang. Aku mau bilang makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga bisa ngasih inspirasi atau minimal bikin kamu jadi pengen baca 1-2 halaman deh abis nonton video ini. Sampai jumpa di proyek seru lainnya dari kami. See you dan jangan lupa baca ya. Bye teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.